Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh, sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam sobat-sobat. Kali ini saya ingin menayangkan bagaimana tanggapan Ustadz Zulkarnain El-Maduri terhadap tingkah pola seorang santri aswaja, yaitu Sani Uye, yang kurang adab dan minus akhlak, sobat-sobat. Ya, memang Sani Uye ini ya selalu merendahkan dan melecehkan Ustadz Zulkarnain El-Maduri yang usianya jauh lebih tua dari si Sani Uye sendiri. Nah, bahkan dia dengan tidak beradabnya menantang-nantang dengan ya kata-kata yang melecehkan, sobat-sobat. Ya, memang saya juga pernah ya merespon dengan konten dengan Sani Uye ini. Ya, di awal-awal konten saya ya, ketika saya memulai dakwah pencerahan, lawan saya adalah Sani Uye, Adha, dan bahkan Gus Jaka. Sobat-sobat dan pemirsa semua bisa ya dicek di konten-konten saya yang ada di screenshot. Nah, itulah ya merespon saya dengan Sani Uye, Adha, dan juga Gus Jaka. Jadi saya jadi merasa lucu ya, merasa geli kalau saya disuruh naik tanpa diminta, tanpa diundang ke dalam live mereka. Ya karena bagi saya mereka tidak hebat, mereka biasa-biasa saja. Karena selama mereka menjadi pelaku bid'ah, ya insya Allah dengan mudah bisa dikalahkan, bisa dipatahkan, argumennya dengan mudah juga bisa dibentahkan. Dan itu sudah saya buktikan ya di konten-konten saya. Nah, khususnya Sani Uye ya, yang selalu merendahkan, melecehkan, berkata dengan penuh sinisme dengan Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Apakah ini mencerminkan akhlak seorang muslim? Apakah ini mencerminkan adab seorang muslim? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya Rasulullah menghormati orang yang lebih tua. Jangankan yang seagama, dengan lain agama pun Rasulullah menghormati. Begitu juga sahabat. Kita ingat Rasulullah menghormati seorang Yahudi tua. Sahabat Umar juga menghargai ya seorang Yahudi tua juga. Nah, jadi dari mana akhlak dan adab Sani Uye seperti ini? Kalau Ustadz Zulkarnain ya mengatakan ini salah didik. Siapa yang mendidik? Ya ulama-ulama mereka. Ya. Selain ya tidak berakhlak, tidak beradab,
kata-katanya kasar, penuh caci maki, celaan, dan sebagainya. Ya, padahal kan Allah mengingatkan, celakalah pengumpat dan pencela. Ya, berarti celaka orang yang kerap mengumpat dan mencela. Dan kita melihat karakter seperti ini sepertinya menjadi prototipe orang-orang yang melakukan bid'ah, membela bid'ah, dan memasarkan bid'ah. Hampir sama. Ya, bahkan sama. Di komen-komen halaman channel saya juga seperti itu. Mereka dengan entengnya ya, merendahkan orang, mencela, mencaci, memaki. Kemudian ketika mereka kehabisan dalil, kepepet, maka mereka menantang-nantang. Ya, kalau saya gambarkan, ini kan sama dengan anak kecil yang berbantah-bantah omongan, dan ketika ada yang kalah omongan ini ya mengajak adu fisik, berkelahi, atau dia mengadu kepada orang tuanya. Ya. Nah, itulah karakter mereka, sobat-sobat. Ya. Dan satu bukti bahwa amalan yang mereka lakukan ternyata tidak membentuk akhlakul karimah. Tidak membuat mereka menjadi beradab. Barangkali mereka menganggap orang di luar pemahaman mereka, orang yang berbeda pemahaman dengan mereka, ya tidak perlu ya berkomunikasi dengan akhlak dan adab. Mereka berakhlak dan beradab kepada sesama mereka, kepada yang mendukung amalan bid'ah mereka. Baiklah sobat-sobat, kita simak saja bagaimana tanggapan dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Sani Uye ini punya keinginan menanggapi masalah hadis Nabi. Tapi kita coba lihat bagaimana kalau dia berbicara hadis Nabi ya. Seperti apa kira-kira ya. Dan sepertinya apa ya, menantang saya melulu gitu. Dari sejak dulu sampai sekarang jiwanya itu lagi gersang. Kemudian jiwanya juga goncang karena tidak berhasil mengajak saya berdiskusi, lalu memberikan stempel yaitu Zulkarnain El-Kaburi. Padahal saya itu belum pernah mengiyakan, tapi memang kebiasaan jelek asu aja yang tidak pernah punya malu, ngajak semua orang walaupun tidak pernah diijabah, tidak pernah dijawab, lalu mengatakan kepada orang itu kalau orang itu takut, kabur dan sebagainya. Itu sudah lumrah. Kalau Aswaja itu sejak dahulu sampai sekarang memang wataknya kayak gitu. Tanya aja, tidak mencerminkan akhlak, tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang intelektual, tapi apa ya, sama, tak ada bedanya dengan kaum preman jalanan ya. Jadi ngaku-ngaku ya seorang ustadz tapi perilakunya adalah preman jalanan, mau membimbing umat dengan gaya preman jalanan. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya ya dari
respon Ustadz Zulkarnain Al-Maduri, Sani Uye ini preman atau santri ya? Ya silakan sobat-sobat pemirsa semuanya menjawabnya dengan fakta dan data seperti itu. Apakah Sani Uye layak disebut santri atau preman, sobat-sobat? Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.